tidak bisa kemana-mana, Bella. Tuan, sini dong. Ah, Tuan. Tuan Pan belum sehat-sehat banget. Kok udah angin-anginan teras? Nggak apa-apa, angin-anginan. Biar cepet kering. Oh, emang Tuan cucian basah. Kok ayah bisa-bisanya ya ngelepas si Bella gitu aja buat ketemu sama si Tuan Bowi. Menurut Bi Umi, ayah salah apa kagak? Salah. Yang kata apa? Coba dong, Bi Umi hibur saya yang hatinya sedang rapuh. Tuan mau aku nyanyi atau nari? Kalau nyanyi suaranya pales, kalau nari goyangannya kayak wayang kaku. Ya terus Tuan maunya apa sih? Mendingan lu masuk aja deh, ayah pengen begadang. Hah? Dagang apaan? Begadang, bukan dagang. Ya Kuping udah. rapet sih. Maafin kesalahan Aye, Paduka. Kok malah ngenyek sih ngomongnya? Ini apaan sih? Ah, bilang aja Tuan mau ngobrol kan sama Aye. Ngapain lu di situ? Nungguin Tuan, takut dilalerin. Ayah sampah. Udah, nangis dulu. Udah apa, Tuan? Ini kan juga ikut sedih. Udah apa, Tuan? Kau tidak bisa kemana-mana, Bella. Lepaskan aku mau pulang. Oh, kau mau dilepaskan? Silakan. Kalau kau mau dimangsa oleh kepiting satirku. Ah, Satir, apaan tuh satir? kepiting satir itu adalah kepiting saus tiram. Jadi makanan. Ayah tolong. Ayah. Tidak usah kau panggil ayahmu. Percuma, karena ayahmu sudah menitipkanmu kepadaku. Yo, ayo kita masuk. Kita masuk, Bella. Lepasin. Kamu jangan kabur lagi. Kau itu adalah tawananku. Ih, aku gak mau jadi permaisurimu. Kalau nggak mau juga aku nggak maksa. Biar mukaku jelek-jelek kayak gini, aku masih punya gengsi. Asal kamu tahu, aku banyak yang ngejar. Kan begitu misalnya, Kak? Iya, Tuan. Siapa? Cewek-cewek? Cantik pasar. Jagain dia terus. Baik, Tuan. Ya. Kamu yang sabar ya. Nanti juga lama-lama betah. Betah apaan? Jauh dari keluarga, tinggal di rumah yang kayak wahana rumah hantu gini. Gimana aku bisa betah? Dicoba dulu. Ih, udah deh, aku tuh udah tahu kalau kalian tuh sekongkol kan? Hah? Ikan tongkol memang kesukaanku. Sekongkol. Udah sana pergi. Ya. Oke, baik-baik. Ya, awak lagi. Bella, Pergi. Bella, ini ibu. Ibu.
Dunia kita sudah berbeda. Kau tidak bisa menyentuh ibu, tetapi ibu selalu ada di samping kamu. Ibu, tolong aku nggak mau di sini, Bu. Sabar, Nak. Yang kamu jalani sekarang akan ada hikmahnya. Tenangi hatimu, ibu akan selalu ada di sampingmu. Iya, Ibu. Ibu! Ibu! Miseka, sepertinya dia sudah berubah. Dia nampak rajin dan juga senang. Semoga dia seperti ini terus. Iya kan Miseka? Iya, Bos. Ya sudah, kamu awasi dia terus ya. Kan ada nyanyiannya. Yang pakai baju kelabu jangan sampai lolos. Siap, Bos. Oke. Awasi, awasi. Iya, Bos. Ternyata kamu gadis yang rajin. Aku senang kamu begini. Dan sekarang mungkin sudah saatnya aku berhenti bekerja dengan Tuan Bowie. Bisa kamu kemana? Mungkin aku akan menjadi TKW atau jualan cilok saja. Sudah cukup aku mengabdi dengan Tuan Bowie selama 10 tahun ini. Miseka yakin mau keluar, terus aku gimana? Kamu tetap di sini. Tuan Bowie itu sebenarnya baik. Dan suatu hari nanti, kamu akan merasakan keberuntungan karena telah mengenalnya. Tuan, kamu sakit. Makan dulu ini makanannya. Aku sakit pegalinu. Mataku keluar air. Lidahku pahit. Dan bibirku pecah-pecah. Ini kalau digabung disebut demam. Tuan udah minum obat? Mana ada yang mau dokter kemari dan ngasih obat kepadaku. Si Eka resign dan tidak ada yang membelikan obatku ke warung dan ke tabib. Aku yang beli ya. Pasti kau mau kabur kan? Enggak, tapi ya itu kalau Tuan percaya. Kalau enggak, ya apa boleh buat. Paling sakit Tuan makin parah. Ya sudah, kamu pergi sana. Kalau kabur-kabur, apa boleh buat. Aku ikhlas mati sendirian. Saya pergi ya. Iya, hati-hati Bella. Aduh, kampung terdekat di mana ya? Aduh, sana deh kayaknya. Mas, maaf. Saya mau nanya di sekitar sini ada tabib nggak ya? Tabib? Kepala kampung sini juga tabib? Namanya Babe Opang. Situ rumahnya. Nih, kamu aja yang ke sawah. Saya antar yuk. Iya, yuk. Kasih. Tapi ntar bagi nomor WhatsApp-nya ya. Terus kalau Instagram-nya saya follow back ya. Babe Opang. Ada apa? Ada yang nyari nih, Be. Neng nyari, mana? Waduh, si Neng heboh banget bajunya. Habis dangdutan, Neng? Babe bisa aja. Emangnya dari mana, Neng? Dari hutan seberang, Be. Dari hutan. Emang di dalam hutan ada negeri dongeng ya? Hah? Enggak. Soalnya gini, Neng. Waktu itu juga ada orang kesini juga nih. Bajunya heboh juga begini nih. Kayak habis main sirkus. Enggak, Be. Di sebelah hutan ada komplek. Orangnya pakai baju begini semua. Nanti ngomong-ngomong, Neng ada perlu apa nih kesini? Saya mau nyari obat, Be. Nyari obat. Siapa yang sakit? Temen saya.
Dia tuh demam gitu, terus kayaknya sih panas dalam. Oh, panas dalam. Kalau panas dalam mah gampang, Neng. Apa tuh, Be, obatnya? Jadi kalau dipanas di dalam, suruh keluar aja, cari angin. Ntar juga adem. Oh, kok gitu? Babe bercanda. Kok saya, Be? Iya, no. Tenang. Pokoknya Babe ada obatnya. Tapi di dalam. Nah, lu berdua tunggu sini aja di lobi, ya. Ntar remote AC-nya Babe ambil dulu. Mau nyalain AC. Iya. AC. Tuan Bowi, ayo minum obatnya. Kau kembali. Terima kasih. Kau benar-benar berhati tulus. Mana obatnya? Siapa kamu? Aku adalah Boy. Sebenarnya aku pangeran yang dikutuk karena kesombonganku. Aku bisa pulih kembali seperti wujud asliku jika ada wanita yang menyayangiku dengan tulus. Dan itu adalah kamu. Sekarang kita telepon dulu anaknya. Oh iya. Handphone lu gede amat gini-gini, kan kecil. Wah. Kan lu yang mau nelpon. Umi, buruan kesini nih, Babe lu udah sekarat nih, napasnya udah sek-sekan setengah. Buruan, Mi. 5 menit lagi Babe lu udah nggak ada nih. Malaikat udah pada OTW. Gua berarti duduk di sini. Iya, pura-pura sakit. Pura-pura sakit. Dikit lagi datang nih si Umi. Oh, terus kayak kalau sekarat gimana sih? Ya nggak tahu, saya kan belum pernah sekarat. Oh gitu. Ya Babe aja nih cobain sekarat. Oh iya. Mana nih si Umi? Umi! Ah, begitu, Be. Nah, begitu, persis. Ini muka bukan kobokan. Mana acak-acak